Halo guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Like Stars. Film yang akan saya ceritakan adalah film fantasi action yang dirilis tahun 2021 berjudul A Writer Odyssey. Film ini disutradarai oleh Lu Yang dan diperankan oleh Lee Jia-yin, Yang Mi, dan Dong Zijian. Film ini bercerita tentang Guang Ning yang tengah mencari putrinya yang hilang diculik 6 tahun yang lalu. Bagaimana caranya dia bisa menemukan putrinya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua. Di awal film diperlihatkan sebuah negeri yang misterius. Guan Ning berada di dalam sebuah gua. Dia mendengar suara putrinya Juzi memanggilnya. Muncul gambar bercahaya seperti dewa muncul di belakang Guan. Tetapi sebelum Guan tahu apa artinya, dia terbangun. Ternyata Guan sedang menunggu di atas bukit sambil memikirkan putrinya yang menghilang 6 tahun yang lalu. Dia tidak pernah putus asa mencari putrinya hingga pernikahannya berakhir dengan perceraian. Sebuah truk muncul di jalan. Guan melempar batu ke arahnya dengan sangat cepat dan tepat mengenai kaca truk. Begitu truk menabrak, Guan menyerang pengemudi dan bertanya di mana putrinya berada. Pria yang lainnya memukul Guan, kemudian mereka berdua kabur. Setelah itu, Guan memeriksa bagian belakang truk yang ternyata penuh dengan anak-anak. Dia memeriksa apakah ada Zuzi di antara mereka, tapi sayangnya tidak ada. Polisi segera tiba dan menangkap Guan. Mereka mengira dialah penculiknya. Guan tertidur di belakang mobil polisi menuju ke kota dan dia mimpi Zuzi lagi. Kali ini, Guan melihat Zuzi ditangkap oleh makhluk menyeramkan. Ketika Guan bangun, dia melihat polisi di depannya telah mencuri foto Zuzi, membuatnya marah dan menyerang polisi itu untuk mengambil foto Zuzi. Dia berhasil menyelamatkan diri, kemudian naik ke sebuah mobil lain yang dikemudikan oleh Tu Ling. Ling mengetahui segala hal tentang Guan. Dia menyebutkan namanya, putrinya yang menghilang 6 tahun lalu, bercerai dengan istrinya dan tidak berani tidur karena takut bermimpi buruk. Mimpi bertemu putrinya dan sebuah kota yang besar. Mendengar hal itu, Guan ingin turun dari mobil tapi Ling meyakinkannya bahwa dia dapat membantunya menemukan Juzi. Sementara itu, di dunia ajaib dari mimpi Guan, Kong Wenlu melarikan diri dari sekelompok pemburu hadiah yang dipimpin oleh seorang pria tua. Kong Wen berlari hingga terpojok di tepi tebing. Kakak perempuan Kong Wen muncul untuk membantu. Dia mendorong Kong Wen untuk menyelamatkannya, sementara dia melawan semua pemburu. Bukannya lari, Kong Wen malah naik ke atas dan melihat kakaknya terluka parah. Dia memintanya untuk lari sebelum pria tua itu membunuhnya. Ternyata pria tua itu juga terluka. Dia mengabaikan apa yang dikatakan kakaknya dan membunuh pria itu. Kong Wen lelah terus melarikan diri. Dia memutuskan untuk kembali ke kota dan membunuh Dewa Redman, dewa yang mengirim pembunuh untuk menyerang orang tidak berdosa di semua tempat. Kong Wen mendengar suara aneh yang berbicara. Suara itu menganggap rencananya tidak masuk akal karena ingin membunuh Dewa Redman. Ketika dia berbalik, dia menemukan Black Armor. Pria tua itu masih hidup dan ingin mengikuti Kong Wen. Dia menempel pada Kong Wen seperti parasit yang menghisap pembuluh darahnya. Kembali ke bumi, Ling membawa Guan ke perusahaan tempat dia bekerja dan menunjukkan kepadanya foto 5 anak perempuan yang berbeda. Ling mengatakan kemungkinan salah satunya adalah Juzi. Mereka telah tumbuh menjadi lebih besar hingga Guan tidak dapat mengenali putrinya. Jadi Ling menawarkan kesepakatan. Mereka akan menggunakan teknologi DNA yang dimiliki perusahaan untuk menemukan Juzi. Jika Guan menerima untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh Limu, yaitu pemilik perusahaan. Mereka tahu bahwa Guan memiliki kekuatan melempar batu dengan sangat cepat dan tepat. Mereka ingin Guan menggunakan kekuatannya untuk membunuh seorang penulis bernama Kong Wen. Dia menulis buku dan mempostingnya secara teratur di internet, di mana ceritanya mengenai seorang anak laki-laki yang merupakan dirinya sendiri melawan penguasa jahat bernama Redman. Setiap kali karakter Redman muncul dan terluka, Limu juga terluka. Mereka sudah mencoba untuk membuat Kong Wen berhenti untuk melanjutkan menulis cerita, tapi dia menolak dan mereka tidak dapat menuntut karena tidak ada pengadilan yang akan mempercayai ceritanya. Guan juga tidak mempercayai ceritanya, tapi dia tidak punya pilihan lain selain menerimanya karena itu satu-satunya kesempatan untuk menemukan putrinya.
Guan melakukan perjalanan dengan perahu ke kota tempat tinggal Kong Wen sambil mendengar buku audionya. Dia juga harus mengirim foto ke mereka apa mimpinya ketika tidur. Guan sampai di kota Kong Wen dan langsung mengikutinya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Akhirnya Guan memasuki sebuah gedung yang ternyata adalah sebuah perpustakaan. Kong Wen mendekati Guan, bertanya kenapa dia mengikutinya terus. Guan berpura-pura menjadi penggemar buku yang dia tulis, membuat Kong Wen sangat senang dan banyak bertanya seperti buku mana yang dia sukai dan siapa karakter favoritnya. Saat Kong Wen kembali menulis bukunya, Guan mendapat telepon dari Ling, melarangnya berbicara dengan Kong Wen. Ternyata Ling mendengar percakapan Guan, tapi Guan mengabaikannya dan mengikuti Kong Wen keluar perpustakaan. Di jalanan mereka hampir ditabrak mobil. Pengemudi keluar dan bertanya apakah mereka mau melapor polisi. Mendengar kata polisi, Guan kabur dengan panik. Karena terburu-buru, dia menjatuhkan kunci kartu hotelnya dan buku catatan yang berisi mimpinya. Kong Wen mengambil dan membacanya. Dia mendapatkan inspirasi setelah membaca buku catatannya. Sementara itu dalam cerita, Kong Wen tiba di kota tengah malam di mana ada festival dirayakan di sekitar patung raksasa Red Man. Mereka semua menyembah Dewa Red Man, dan ketika patung itu mengangkat tangannya menunjuk ke kota tetangga, semua orang mengangkat senjatanya sambil meneriakkan nama Red Man untuk melawan rakyat di kota sebelah sampai mati. Kong Wen kaget melihatnya, semua orang siap bertarung tanpa alasan. Black Armor yang dipakainya menjelaskan bahwa Red Man tumbuh subur di atas penderitaan umat manusia, dan dia akan menghancurkan semua kota tanpa tersisa. Kota yang diserang membela diri dengan sekelompok pemanah terlatih yang berhasil membunuh banyak orang. Tapi tidak lama, pengikut Red Man melawan dengan menggunakan naga yang terbuat dari balon udara, membuat kota itu menjadi lautan api. Sementara pengikut Red Man berteriak dan mendobrak gerbang kota. Mereka masuk ke kota, membunuh semua orang. Keesokan paginya, mereka melakukan penjarahan dan membunuh orang-orang yang selamat setelah pertempuran yang kejam berakhir. Kong Wen hanya bisa melihat kekejian yang mereka lakukan. Pada saat matahari terbit, terdengar bunyi trompet dan semua orang membungkuk ketika sekelompok ksatria berbaju merah muncul membawa bendera. Mereka adalah prajurit pribadi Red Man. Semua orang lari ketakutan karena mereka memberlakukan jam malam. Kepala mereka akan dipenggal jika keluar malam hari. Kembali ke Guan, dia bangun di sebuah hotel dan menemukan Ling menunggunya. Dia marah karena Guan belum membunuh Kong Wen. Sebagai hukuman, dia memukulinya dan memasukkannya ke dalam air selama beberapa detik. Sementara Limu melihat dari kamera, dia mengingatkan Ling agar tetap mengikuti rencana. Tiba-tiba Kong Wen datang ke hotel. Dia memberikan buku catatan Guan dan berterima kasih padanya. Karena berkat bukunya, dia mendapat inspirasi untuk melanjutkan menulis bukunya. Guan meminta padanya untuk mengantarnya jalan-jalan ke tempat yang menarik dan tidak ramai. Mereka datang ke sebuah tempat terbengkalai. Di sana Kong Wen menceritakan kecintaannya dalam menulis selama 6 tahun. Anehnya cocok dengan waktu Juzi menghilang. Tiba-tiba Kong Wen mendengar seseorang menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur dan dia mulai menulis lagi. Di dalam ceritanya, Kong Wen bertemu dengan seorang gadis kecil seperti Juzi yang sedang berusaha untuk menyelamatkan temannya. Tetapi sayangnya ternyata dia sudah meninggal. Kong Wen membantu menguburkan temannya. Juzi kemudian memainkan suling, membuat Ksatria Merah datang dan mengejar mereka karena matahari akan segera terbenam. Ksatria Merah itu mulai mengejar Kong Wen dan Juzi. Mereka melompat ke atas atap dan menabrak tembok. Kong Wen memutuskan untuk menggendong boneka jerami sementara Juzi melarikan diri. Kong Wen mengalihkan perhatian Ksatria Merah. Dia menarik boneka jerami di gendongan Kong Wen, membuatnya terdiam dan Kong Wen langsung memukul kepalanya. Terlihat wajah Guan di dalamnya. Ksatria Merah sangat marah. Dia ingin membunuh Kong Wen. Juzi datang dan berteriak agar dia berhenti melakukannya. Ksatria Merah melihat ke arah Juzi, berjalan mendekatinya. Tiba-tiba matahari tenggelam dan Ksatria Merah tertidur. Kong Wen dan Juzi melarikan diri. Kembali ke dunia, Kong Wen masih menulis untuk bukunya.
Guan melihatnya dari belakang dan melemparkan batu ke arahnya. Lemparan terakhir tepat mengenai kepalanya. Guan mendekatinya ingin memukulnya dengan batu, tapi tiba-tiba terdengar seseorang menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa dia nyanyikan untuk Juzi. Dia berlari mencari suara berasal. Guan menemukan anak yang sedang bernyanyi. Dia bertanya pada anak itu siapa yang mengajarinya lagu itu. Anak itu ketakutan melihat sikap Guan, jadi dia melarikan diri darinya. Guan mengejarnya, tapi sayangnya anak itu menghilang. Guan terus berjalan hingga dia melihat penculik Juzi bersama dengan teman-temannya. Pria itu menyuruh teman-temannya untuk menghajar Guan. Pria itu kemudian memukul Guan dengan botol, melukai kepalanya, tapi akhirnya Guan mengalahkannya. Pria itu mengakui bahwa dia menculik Juzi. Saat itu dia masih pemula, jadi dia menggunakan obat penenang dengan dosis yang salah agar Juzi diam, tapi dia malah tidak bangun-bangun. Pria itu kemudian memasukkan Juzi ke dalam karung dan meninggalkannya di sebuah bukit. Guan sangat marah, dia ingin membunuhnya, tapi Ling menghentikannya. Beberapa saat kemudian, Guan terbangun di dalam mobil Ling. Dia memberitahu bahwa pria itu mengatakan Juzi telah meninggal. Ling berusaha meyakinkan Guan bahwa Juzi masih hidup dan penculiknya pasti berbohong. Ling mengatakan mereka akan membawa penculiknya ke kantor polisi agar dia dihukum atas perbuatannya. Tapi Guan ingin mereka membunuh penculiknya dan dia akan membunuh Kong Wen. Nyawa dibayar nyawa. Setelah Guan pergi, Li Mung datang untuk memastikan Ling mengerjakan apa yang dia perintahkan. Ling bertanya apakah anak Guan ada di antara foto yang mereka tunjukkan padanya. Li Mung menjawab dia berbohong mengenai itu. Ling tidak suka Li Mung memanfaatkan kematian putri Guan untuk membantunya membunuh Kong Wen. Sementara itu di dalam cerita, Kong Wen dan Juzi berjalan menuju rumahnya sambil melihat keadaan kota yang dipenuhi oleh mayat di jalan. Juzi menceritakan pada Kong Wen dahulu Kaisar memiliki dua jenderal favorit, satunya bernama Redman dan satunya lagi bernama Jiu Tian. Redman mengumpulkan prajurit dan memenggal kepala Kaisar. Jiu Tian datang bersama prajurit yang lainnya melawan Redman, tapi kalah dan Redman membunuh semua orang yang mendukung Jiu Tian. Karena hal itu, maka terjadi peperangan. Akhirnya mereka berhasil sampai rumah Juzi, tapi orang tuanya tidak ada. Juzi berkata mereka tidak pernah pulang setelah mencari makan beberapa tahun yang lalu. Mungkin karena mereka tidak mematuhi jam malam. Juzi kemudian menunjukkan lukisan ibunya yang dibuat oleh ayahnya. Tiba-tiba penjara datang ingin menjarah rumah Juzi. Kong Wen menghalangi para penjara untuk mengambil barang berharga milik orang tua Juzi. Kembali ke bumi, Guan datang menemui Kong Wen di atap gedung. Kong Wen tidak tahu bahwa Guan orang yang menyerangnya dari belakang. Ling mendengarkan pembicaraan mereka melalui mikrofon tersembunyi. Kong Wen memberitahu Guan bahwa dia memasukkan karakternya, putrinya dan lagu pengantar tidur ke dalam cerita yang dia buat. Dia mendapatkan inspirasinya ketika dia membaca buku catatan milik Guan. Karena itulah, luka pada Ksatria Merah cocok dengan luka di dahi Guan. Kong Wen mengembalikan buku catatan milik Guan. Guan sadar kata-kata itu sama dengan penglihatannya selama ini. Ini berarti entah bagaimana Kong Wen telah menciptakan alam semesta paralel melalui tulisannya. Tulisannya bisa mempengaruhi dunia nyata. Hal ini menjelaskan kenapa Li Mung ingin membunuhnya. Dalam bab terakhir ceritanya, Kong Wen dan Juzi dikepung oleh gerombolan penjara. Guan membantu Kong Wen untuk melanjutkan ceritanya menyelesaikan pertarungan. Saking bersemangatnya, dia hampir jatuh dari atap, tapi Guan berhasil menangkapnya tepat waktu. Di dalam cerita, Black Emor meninggalkan tubuh Kong Wen. Dia menyerang dan membunuh gerombolan penjara dengan sangat mudah. Kong Wen tersadar dia dapat mengendalikan pergerakan Black Emor, jadi dia membuat Black Emor menusuk dirinya sendiri dan menyuruhnya berlutut. Kemudian Black Emor itu kembali ke tubuhnya lagi. Guan menghubungi Ling bahwa dia tidak akan membunuh Kong Wen, kemudian membuang ponselnya. Dia akan membantu Kong Wen untuk menyelesaikan bukunya karena dia ingin melindungi Juzi di dalam cerita, dan buku itu harus selesai. Ling datang ke tempat Kong Wen dari luar. Dia mendengar percakapan mereka. Guan terkejut menemukan foto Li Mung dengan pria lain di kamar Kong Wen. Kong Wen menceritakan bahwa ayahnya dengan Li Mung mendirikan perusahaan bersama-sama dan ayahnya meninggal dalam kecelakaan. Guan berpikir mungkin Li Mung memiliki rencana yang lebih jahat lagi untuk membunuh Kong Wen. Dia menyuruhnya untuk berkemas dan bersembunyi di tempat yang lebih aman. Ling yang mendengar percakapan mereka mengambil kesimpulan bahwa Li Mung yang membunuh ayah Kong Wen dan dia berhenti bekerja untuknya.
Limu tidak mengakuinya dan malah mengancam Ling karena dia mengkhianatinya. Saat Ling kembali ke mobilnya, seorang pria menyetrumnya. Ling dibawa masuk ke dalam mobil, kemudian mereka mengikuti Guan dan Kong Wen pergi ke perpustakaan. Kong Wen melanjutkan menulis ceritanya. Guan terlihat mengawasi dari jendela sambil menyiapkan bola biliar. Ceritanya berlanjut, Kong Wen dan Juzi tiba di istana Redman di mana mereka menemukan ribuan kesatria merah duduk diam. Tidak satupun dari mereka yang bergerak ketika Kong Wen mendekati dan menjatuhkan mereka karena mereka hanya bisa bergerak di siang hari. Orang suruhan Limu tiba di perpustakaan dan menyerang Guan. Ketika mereka melihatnya, perkelahian dimulai di sekitar rak buku. Guan melempar bola biliar. Kemudian salah satu pria menyiram air ke lantai dan menyetrum Guan. Perkelahian terus berlanjut. Selanjutnya Guan bersembunyi di sebuah ruangan. Ketika pria dengan kotak listrik masuk, Guan melempar bola biliar. Pria itu ingin menyetrum Guan, tapi dia malah terlempar karena Guan menggunakan sarung tangan karet. Dan lantainya dari kayu jadi bisa menahan arus listrik. Pria yang lainnya merubuhkan rak buku. Guan menyerangnya. Pria itu kemudian menyuntikkan serum pada dirinya. Serum itu memberinya kekuatan super hingga mampu menghindari lemparan Guan. Untungnya, Ling yang berada di dalam mobil bangun dan berhasil melepaskan ikatannya. Ketika pria itu mau membunuh Guan, Ling menikam dan berkelahi dengannya, tapi sayang Ling kalah. Guan menggunakan trik dengan melempar dua bola ke arah pria itu. Bola yang kedua membuat pria itu jatuh. Kembali ke dalam cerita, Kong Wen dan Juzi masuk ke dalam istana. Mereka melihat patung besar bergerak. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Redman. Redman mengenali Kong Wen sebagai anak Jiu Tian yang dulu dia bunuh. Ceritanya sama dengan kehidupan di dunia, di mana Limu membunuh ayah Kong Wen. Redman ingin membunuh Kong Wen. Dia membawanya keluar, menunjukkan kepadanya pohon di mana dia membunuh dan mengubur ayah Kong Wen di bawah pohon. Kemudian Redman menyerang. Kong Wen melepaskan Black Emor untuk bertarung bersama melawan Redman. Redman menekan Kong Wen dengan tangannya, kemudian mengangkat dan meremasnya dengan kuat. Black Emor memotong lengan Redman. Kong Wen jatuh, tapi kali ini Black Emor yang diremas hingga hancur. Setelah itu, Redman mendorong sambil menekan Kong Wen menggunakan satu jari. Tiba-tiba terdengar lagu pengantar tidur yang dimainkan oleh Juzi. Ayahnya berkata dia akan selalu datang untuk menyelamatkannya jika dia mendengar lagunya. Redman merasa terganggu mendengar lagu itu. Dia menangkap Juzi dan memasukkannya ke dalam perutnya. Sama seperti mimpi Guan ketika di dalam mobil polisi. Ceritanya tiba-tiba berhenti. Kong Wen bingung bagaimana melanjutkan jalan ceritanya. Ada pria lain, orang suruhan Limu, yang mengawasi Kong Wen. Dia melukai Kong Wen sebelum dia bisa menyelesaikan bukunya. Ling dan Guan menemukan Kong Wen sudah di lantai. Mereka memanggil ambulans. Di rumah sakit, Limu datang. Dia senang Kong Wen terluka dan kemungkinan dia tidak akan selamat. Dia juga menjelaskan bahwa dari awal dia sudah merencanakan Kong Wen dan Guan untuk mati bersama, membuatnya seolah-olah mereka saling membunuh. Polisi akan menemukan buku Kong Wen sebagai bukti, karena Guan dan putrinya bernama Juzi ada di dalam ceritanya. Jadi terlihat Kong Wen menculik Juzi dan Guan balas dendam karena Kong Wen menculik putrinya. Inilah alasan kenapa Guan yang harus menjadi orang yang membunuh Kong Wen. Kemudian Limu menawarkan mereka uang untuk tutup mulut dan melanjutkan hidup mereka. Mereka menolak tawaran Limu. Guan berkata dia harus menyelesaikan bukunya karena Juzi memanggil dan menunggunya untuk diselamatkan. Limu berusaha untuk merebut laptop Kong Wen dari tangan Guan. Ling menarik dan memukul Limu agar Guan bisa melanjutkan ceritanya dan menyelesaikan bukunya. Kembali ke dalam cerita, Juzi masih memainkan sulingnya ketika di dalam perut Redman. Kesatria merah tiba-tiba muncul. Pertarungan sengit dimulai antara dewa dan kesatria. Salah satu tembakan kesatria menghancurkan topeng Redman.
Redman melakukan pukulan maut ke arah kesatria. Dia membalas dengan meninju wajah Redman. Kesatria berteriak ke Kong Wen. Kelemahannya ada pada pedang di dahinya. Redman mendorong kesatria ke batu dan terus memukulnya. Armor Kong Wen kembali, dia masih hidup. Kemudian naik ke atas pohon. Kesatria berhasil mendorong tangan Redman. Dia berlari ke arah pohon. Tepat ketika Redman di bawah pohon, Kong Wen melompat ke arah pedang di dahi, berusaha untuk mencabutnya. Kesatria merah memotong tangannya. Redman mengeluarkan tentakel untuk melepaskan Kong Wen dari dahinya. Kesatria merah melompat. Mereka berdua merobek tubuh Redman dan Juzi keluar dari dalam perutnya. Kemudian kesatria merah menangkapnya. Kembali ke bumi, Ling selesai membaca apa yang ditulis oleh Guan. Ling memberitahu Limu bahwa dia telah menelpon polisi. Seorang perawat memberitahu mereka Kong Wen baik-baik saja. Guan memperhatikan sesuatu di jendela. Dia kemudian buru-buru keluar, diikuti Ling. Di luar, dia melihat anak yang waktu itu menyanyikan lagu pengantar tidur, berdiri bersama dengan seorang gadis kecil. Ketika melihatnya, Guan langsung menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa dia nyanyikan untuk Juzi, hingga membuat gadis kecil itu melihat ke arahnya. Dan memang benar dia adalah Juzi. Sedangkan di dalam cerita, Juzi membuka topeng ayahnya. Film berakhir ketika mereka berdua berpelukan erat dengan air mata berlinang. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.